Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Office Project Channel. Kali ini kita akan membuat kolam ikan koi minimalis di rumah orang tua saya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, rencananya kolam ini berada di antara dua teras samping rumah. Dan tantangannya adalah kolam ini merupakan kolam outdoor, di mana kolam ini akan terkena sinar matahari langsung dan air hujan yang jatuh dari atap rumah. Selain itu, saya juga harus membuat desain kolam dengan memanfaatkan lokasi antara dua teras samping tersebut. Dan hasil dari desainnya adalah bentuk kolam yang cukup unik. Penasaran bagaimana hasil desainnya dan bagaimana dengan bentuk kolamnya? Simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita menggali tanah untuk dasar lantai kolamnya, karena rencananya kolam ini sebagian berada di bawah permukaan tanah. Elevasi dasar kolam juga bervariasi. Ini disebabkan karena dangkalnya pondasi tiang teras, sehingga elevasi galian antara 10 sampai 35 cm. Sekarang waktu sudah pukul 3 sore. Karena tukangnya sendirian dan galian cepat selesai, maka saya akan membantu penggalian dan pembuatan kolam ikan ini dari awal sampai selesai. Ini hasil penggalian untuk lantai kolam yang telah selesai sekitar pukul 5 sore tadi. Bentuk kolamnya sudah terlihat dan elevasinya pun tampak perbedaan. Di sekitar tiang teras ini elevasinya lebih tinggi 20 cm. Nah, rencananya malam ini akan kita lanjutkan dengan pengecoran lantai kerja, yang fungsinya agar pembersihan dan pengecoran lantai kolam nantinya tidak bersentuhan langsung dengan tanah, mengingat bahwa air tanah sangat dangkal dan tanah menjadi lunak karena sudah jenuh dengan air. Semoga air tanah ini tidak akan menjadi hambatan dalam pengecoran lantai kolam nantinya. Sebelum pengecoran lantai kerja, kita akan menguras air tanahnya dulu, karena tampaknya air tanahnya terus bertambah. Untuk campuran lantai kerja, kita hanya menggunakan pasir dan semen. Permukaan tanah akan kita bentuk seperti rencana, di mana kolam ini akan cekung di tengah agar nantinya semua kotoran ikan akan terhisap oleh pipa bottom drain dan menuju filter pertama.
Tadi pagi kita sudah merakit untuk pembesian lantai kolam. Besi ini kita rakit terlebih dulu agar pada saat memasang instalasi pipa tidak mengganggu. Ini sekarang saya mengisi air pada pipa agar pipanya bisa tenggelam. Pipa ini adalah pipa dari bak filter 1, 2, dan 3, dan semuanya menuju ke bak filter 4 ini. Semua pipa harus dilem dengan kuat agar tidak terjadi rembesan. Pipa sengaja saya isi dengan air agar bisa tenggelam dan tidak mengapung, karena di sekitar pipa ini banyak air tanahnya. Selain itu, fungsi air dalam pipa sebagai water pass sederhana, agar kita bisa mengatur kemiringan pipa dengan melihat permukaan air dalam pipa. Tampak permukaan air pada pipa sudah penuh dan rata. Sedangkan pada pipa ujung yang lain yang berada di bak filter 1, 2, dan 3 tidak penuh. Ini adalah water pass yang simpel untuk mengatur kemiringan pipa. Dan harus diingat bahwa pemasangan pipa tidak boleh saling berdempetan. Kita harus memberi jarak dan ruang agar di antara pipa bisa kita isi dengan adukan semen. Setelah semua instalasi pipa selesai ditata, maka akan kita lanjutkan dengan pengecoran lantai kolam. Sebelum pengecoran, besi yang sudah dirakit tadi kita letakkan di atas pipa, dan pipa kita sambung pendek dulu agar adukan semen tidak masuk ke dalam pipanya. Air tanah juga kita akan kuras dan kita buat saluran sementara untuk mengalihkannya, supaya pada saat pengecoran lantai kolam tidak banyak airnya. Kita berharap bahwa pengecoran ini akan sempurna dan cepat mengeras, supaya tidak ada lagi rembesan yang terjadi ketika kolam sudah selesai. Setelah selesai pengecoran lantai kolam dan kita istirahat beberapa jam, sore ini kita akan langsung lanjut dengan pemasangan dinding kolam. Sebenarnya pemasangan dinding kolam ini bisa menggunakan batako atau cor beton. Semua itu tergantung dari budget dan kekuatan yang kita harapkan. Untuk dinding beton memerlukan budget yang lebih besar, namun sebanding dengan kekuatannya. Sementara untuk dinding batako budgetnya lebih murah dari dinding batu bata, tapi rentan terhadap retak, karena kolam ikan saya di rumah menggunakan dinding batako dan terdapat retak pada dindingnya.
dan takutnya kolam bisa jebol. Rencana ketinggian air kolam ini berkisar antara 60-70 cm. Untuk bak filternya kita akan membuat 4 buah dengan lebar 50 cm dan panjangnya lebih kurang 60 cm. Untuk bak filter pertama dan yang kedua akan kita fungsikan sebagai filter mekanis, yaitu untuk menangkap kotoran ikan, karena pipa bottom drain yang berada di tengah kolam akan menuju bak filter pertama dan pipa skimmer akan menuju ke bak filter kedua, dan kesemuanya itu merupakan kotoran dari dalam kolam. Untuk bak filter ketiga kita fungsikan sebagai filter biologi, sedangkan filter keempat kita fungsikan untuk pompa air. Selain pompa air juga tempat lampu UV. Selain itu juga sebagai pipa penguras dari bak filter pertama, kedua, dan ketiga. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bagi yang suka video ini, silahkan like, komen, dan share. Nanti kita akan update terus tentang pembuatan kolam ikan ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan nonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.